orang yang banyak. Masjid ini menurut Nabi Muhammad SAW merupakan tempat yang terbaik. Mana dalilnya? Khairul biqa fid dunya masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Ini sabda Nabi SAW. Masjid ini tempat berkerumunnya para malaikat. Masjid tempat kita beribadah kepada Allah. Masjid tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan berkumpulnya orang-orang yang ingin mensucikan diri. Maka barang siapa seseorang yang banyak melazimkan dirinya di dalam masjid, maka dia akan banyak bersentuhan dengan malaikat. Dan malaikat itu punya sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Apa? Ketaatan yang sempurna. Itu sifat malaikat. Nggak pernah maksiat, nggak pernah ingkar, nggak pernah melawan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Tidak pernah ingkar atas apa-apa yang Allah perintahkan kepada dia. Selalu taat. Kita sebetulnya juga disuruh seperti itu. Disuruh selalu taat, jangan bantah, jangan ngeyel, jangan bandel. Tapi namanya manusia, bukan malaikat, kadang ngelawan juga, kadang bantah juga, kadang bandel juga. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat itu ciptaan Allah, makhluk Allah yang memang Allah ciptakan seperti itu. Yang Allah ciptakan untuk terus taat kepada Allah. Maka ketika kita banyak bersentuhan dengan malaikat, maka insya Allah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat itu tertular ke kita, nempel ke kita. Malaikat itu suka sekali di majelis-majelis taklim macam ini. Bahkan diceritakan di dalam hadis, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, dikerumuni oleh malaikat, bersaf-saf, bersaf-saf, bersaf-saf. Cuma memang tidak nampak. Tapi hakikatnya seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang susah sekali dia tidur. Susah tidur di rumahnya. Minum obat tidur pun kadang-kadang nggak tidur juga. Tapi subhanallah, begitu dia duduk di majelis taklim, datang ngantuk kepada dia. Ya, datang ngantuk. Ya, karena apa? Karena subhanallah, suasana malaikat. Ya, tapi kalau terus ngantuk, ya itu bukan suasana malaikat namanya. Itu malas. Nah, ini bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang besar bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis taklim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan firman-firman Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengajarkan satu dengan yang lain seperti ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sakinah kepada mereka. Sakinah itu artinya macam-macam. Ada yang bilang sakinah itu ketenangan, kedamaian, saking tenangnya sampai ngantuk. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah. Ada yang mengatakan sakinah itu adalah ziyadatul iman, peningkatan iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah dalam hati-hati orang beriman untuk menambahkan iman mereka. Ziyadatul iman, peningkatan iman. Itu yang pertama. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan datangkan sakinah kepada orang-orang yang duduk. Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan Allah selimuti dengan rahmat. Allah cucuri rahmat. Diselimuti rahmat, dicucuri rahmat. Wa hafathumul malaikah. Dan orang-orang ini dikerumuni oleh para malaikat. Dikerumuni oleh para malaikat. Percaya, ya harus percaya. Ini disabdakan Nabi. Hadisnya sahih. Bukan hanya itu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bukan hanya itu. Ada lagi. Apa? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama orang yang duduk ini semuanya dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut di hadapan majelis para malaikat. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nama kita dan orang tua kita disebut-sebut di depan majelis para malaikat. Dibanggakan oleh Allah. Waduh, bagaimana hebatnya orang itu. Kita ini kadang-kadang dibanggakan oleh manusia, dipuji oleh manusia, dibanggakan oleh pejabat, dipuji oleh pejabat, sudah senang banget. Nah ini dibanggakan oleh Allah di depan majelisnya para malaikat. Kenapa kok Allah banggakan kita dan orang tua kita di depannya majelis para malaikat? Karena kita taat kepada Allah. Karena kita mau duduk bicara kebesaran Allah. Karena kita mau berdiam di rumah Allah. Karena kita mau membaca firman-firman Allah. Itu yang membuat Allah banggakan kita di depan majelis para malaikat. Kenapa Allah harus banggakan? Karena dulu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, malaikat ini bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Ya Allah, kenapa kok harus diciptakan manusia? Manusia itu akan selalu buat pertengkaran, ya Allah. Dia selalu akan menumpahkan darah satu dengan yang lain, ya Allah. Sudah cukup kami-kami saja, ya Allah, yang selalu bertasbih kepadamu dan selalu mensucikan Engkau, ya Allah. Nggak perlu lagi ciptain manusia. Itu tanyanya malaikat. Maka Allah katakan, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tidak tahu. Aku tahu, kamu tidak tahu. Buktinya sekarang. Ada manusia yang mau duduk. Ada manusia yang mau taat. Ada yang manusia yang mau istiqomah. Dekat dengan Allah, di rumah Allah, membaca firman Allah, belajar agama Allah, maka Allah senang. Tidak seperti yang disangka malaikat. Oh, itu buktinya. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Mau dia duduk? Mau dia mendengar firman-firmanku? Mau dia berada di rumahku? Allah senang, Allah banggakan. Bangga nggak kira-kira ini kalau dibanggakan oleh Allah di depan majelis para malaikat? Harus bangga, harus senang, harus bahagia, harus bersyukur. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Dan nama-nama orang yang duduk di sini dan orang tua mereka dibangga-banggakan oleh Allah di depan majelis malaikat. Wa fi akhiril majlis. Bukan hanya di situ. Nabi cerita mengenai keutamaan majelis ta'lim. Wa fi akhiril majlis. Sambungan hadis tadi. Dan di penghujung majelis nanti, ketika majelis ini ditutup dengan doa kifaratul majelis. Makanya jangan keluar sebelum majelis ini ditutup. Rugi. Kenapa? Wa fi akhiril majlis. Di penghujung majelis nanti, ketika majelis ini ditutup dengan doa kifaratul majlis, nada munadin minas sama. Satu penyeru dari langit menyeru, mengatakan, mengumumkan kepada orang-orang yang duduk ini semua, ankumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyiatikum hasanah. Wahai hamba-hamba Allah, saat ini berdiri kamu, ankumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dengan ampunan-ampunan Allah. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Allah telah gantikan kesalahan-kesalahan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Coba bayangkan. Saat orang-orang yang duduk di dalam majelis taklim yang ikhlas berdiri, Allah rontokkan dosa-dosa orang tersebut. Digugurkan dosa-dosa orang tersebut. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita khayalan. Ini bukan omong kosong. Ini benar. Ini hak. Ini pasti. Karena ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita ragu. Tidak perlu kita ragu. Yang membuat kebaikan itu tidak datang kepada kita karena kita ragu. Tapi kalau kita yakin, pasti akan datang. Sehingga di dalam satu riwayat diceritakan ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat sedang mengadakan majelis ta'lim di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang dari belakang seseorang yang tidak dikenal. Nabi lihat dia dengan pandangan yang berbeda. Namun orang itu duduk tiba-tiba di majelis. Innahu ja'a lihajatin. Dia itu sebetulnya datang untuk satu keperluan. Bukan niat untuk duduk belajar kitab, tidak. Dia datang apa mau ngiyup, atau mau ngadem, atau mau bersandar, atau mau apa, wallahu a'lam. Innahu ja'a lihajatin. Dalam riwayat diceritakan sesungguhnya orang itu datang untuk satu keperluan. Dia duduk ikut di dalam majelis ta'lim. Tapi setelah majelis itu selesai, ditutup dengan doa kifaratul majelis, para hadirin ini berdiri. Nabi pandang orang itu dengan pandangan yang berbeda lagi, seperti pandangan awal. Sampai orang itu keluar dari pintu masjid. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Apa yang menyebabkan demikian ya Rasulullah? Sahabat-sahabat melihat sesuatu yang beda antara pandangan Nabi pertama dengan pandangan Nabi yang berikutnya. Maka Nabi SAW bercerita bahwa ketika orang itu datang, pertama kali nampak dia datang membawa dosa yang sangat banyak. Tapi subhanallah, dengan sebab duduknya dia di dalam majelis taklim dan doa majelis taklim ketika selesai, dia berdiri, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah.
sehingga dia keluar dari masjid tanpa membawa dosa lagi. Itu yang membuat Nabi senyum dan bangga. Maka majelis ta'lim ini dikatakan innaha jalsatun la yashqa man jalasa fihi. Sesungguhnya majelis ta'lim ini adalah majelis yang mana orang-orang yang duduk di dalamnya tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Duduk niat karena taklim atau duduk karena apa, nggak akan rugi. Kenapa? Karena kehebatan dan kebesaran majelis ilmu. Ini harus kita pahami. Ini harus kita yakini. Supaya semangat. Kenapa? Orang tidak semangat karena nggak yakin. Kenapa orang malas-malasan? Karena nggak percaya. Kalau dia yakin, wah semangat. Ada satu penjahit sedang sakit. Berbaring di atas kasurnya. Demam, panas, dingin. Di sebuah kampung sana. Tertulis di depan pintu tailor, tutup. Tidak menerima jahitan. Karena sedang sakit. Ternyata di kampung situ ada orang yang ingin menikah. Ini cerita zaman dulu. Dia perlu pakaian untuk acara pernikahan beberapa hari ke depan. Di kampung tersebut si penjahit ya cuma itu. Maka orang yang ingin menikah tadi mengetuk pintu rumah sang penjahit. Dan dia menawarkan kepada penjahit tersebut, apabila mampu mengerjakan jahitan pakaian yang diinginkan oleh orang yang ingin menikah ini, maka dia siap membayar 10 kali lipat dari ongkos jahit biasanya. Maka mendengar kata-kata 10 kali lipat, si penjahit ini tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba hilang penyakitnya entah kemana. Tiba-tiba berdiri dari kasurnya, lompat dari kasurnya, duduk di depan mesin jahit. Apa sebabnya? Karena dia tahu fadilah, keuntungan, balasan, ganjaran, apa yang akan dia dapatkan setelah dia selesaikan pekerjaan itu. Kok jadi langsung sembuh? Kok jadi hilang penyakitnya? Karena apa? Karena dia tahu fadilahnya. Nah ini yang membuat manusia malas ini karena nggak yakin. Nggak yakin dengan janji Allah, nggak yakin dengan janji Nabi, nggak yakin dengan fadilahnya. Maka malas sholat, malas ngaji, malas baca Quran, malas ke masjid, malas. Nggak percaya, nggak yakin. Maka bab yakin ini kan sering dibahas. Ini penting sekali. Ini yang membuat kita semangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita ini mampu mengalahkan kemalasan-kemalasan. Yakin dengan janji Allah dan Rasul. Saat ini, kita sudah sampai ke bab yang ke-15. Bab ke-15 ini berbicara mengenai babun fil muhafadzati 'alal a'mal. Jadi bab dari bab ke bab berikutnya ini beruntun. Dan ada gandengannya. Bab sebelumnya itu dibahas mengenai al-iqtisad fil a'mal. Jangan berlebihan dalam amal. Ya kan? Yang hadir dalam pertemuan sebelumnya dia pasti akan ingat.
Yang dibahas adalah bab jangan berlebihan di dalam amal. Artinya apa? Amalan Islam itu sudah cukup. Jangan kamu berlebihan di dalamnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sudah cukup. Nabi juga manusia. Nabi juga beristri. Nabi juga bekerja. Nabi juga makan. Nabi juga tidur. Jangan kamu ingin melebihi itu. Direm. Maka ada dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam bab sebelumnya diterangkan bagaimana kita jangan berlebihan di dalam amal. Kemudian bab sekarang ini bab muhafadzah 'alal a'mal. Bab pentingnya kita menjaga amal. Walaupun kamu nggak berlebihan, punya amalan sedikit-sedikit, itu kamu jaga. Itu kamu pegang, itu kamu istiqomahkan. Jangan kita mengamalkan amalan yang banyak, kemudian mandek. Jangan kita semangat 45, kemudian berhenti. Ya, ini yang nggak bagus. Jadi yang bagus bagaimana? Walaupun amal kita sedikit, tapi istiqomah. Continue, dawam. Al-muhafadzah 'alal a'mal. Ini maksud daripada bab yang ke-15. Jaga amal itu. Ya, ini mirip-mirip dengan istiqamah. Tapi beda maknanya. Kalau istiqamah itu lebih luas. Ya. Istiqamah itu lebih luas. Kalau ini secara khusus. Amalan-amalan yang pernah kita lakukan jangan ditinggalkan. Contohnya, setiap hari kita ini membaca Al-Quran. Ya dibaca. Walaupun satu hari satu lembar, dibaca. Jangan lepas. Kalau terpaksa betul-betul lepas, ganti. Tukar di waktu yang lain. Di waktu yang berikutnya. Jangan hilang, kabur begitu saja. Jangan. Ini maksudnya. Kita biasa sholat witir, sholat malam, sholat tahajud. Karena alasan tertentu lepas, ganti. Ganti sholat itu di waktu duha. Ketika kita punya kebiasaan macam itu, maka kita akan mampu menjaga setiap amal kita. Jangan pernah rela amal terlepas dari kehidupan kita. Jangan pernah rela. Kalau terpaksa lepas, ganti, tukar. Prinsip harus kita miliki. Sebagaimana kita tidak rela keduniaan lepas dari diri kita, kita juga jangan pernah rela amalan lepas dari kehidupan kita. Ini maksudnya bab ke-15. Setelah kita diarahkan supaya kita tidak berlebihan di dalam amal, kemudian di bab berikutnya ini diterangkan, walaupun amal yang kamu amalkan tidak banyak, tidak berlebihan, tapi itu harus kamu jaga. Harus kamu rapikan, harus kamu rawat, harus kamu bentengi. Jangan lepas dari kehidupan kamu. Nah, itu maksudnya. Maka ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai bab ini diantaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq.
Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman? Allah tanya, apa belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka khusyuk mengingat Allah? Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Apakah belum datang masanya? Apakah belum datang saatnya? Apakah belum tiba waktunya bagi kalian orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati kita mengingat Allah? Allah tanya, apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian nanti-nantikan? Kok belum juga datang waktunya? Allah tanya. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang Allah datangkan kitab sebelum kamu. Orang-orang dahulu, sebelum ayat ini turun, ada orang-orang yang Allah datangkan kitab melalui nabi-nabi mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Karena waktu yang panjang, waktu yang lama, tidak ada arahan-arahan, tidak ada nasihat-nasihat, tidak ada kesadaran dari hati untuk taat dan dekat kepada Allah. Hatinya dibiarkan, hatinya dilempar, hatinya tidak dibersihkan. Akhirnya faqasat qulubuhum. Akhirnya hati itu menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka jadi fasik. Apa sebabnya? Tidak mengurus iman, tidak mengurus hati, tidak dibersihkan hatinya, lalai begitu saja. Amalnya nggak dijaga. Nah ini yang berkenaan dengan bab tadi. Amalnya nggak dijaga. Amalnya dilupakan. Maka ayat ini turun berkenaan saat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW banyak bersendagurau pada saat itu. Turun teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hati mereka dikhusyukkan. Oh, jadi nggak boleh Ustadz bersendagurau. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai lalai. Jangan mengambil waktu yang panjang. Karena itu bukan tandanya orang beriman. Tanda orang beriman itu tidak banyak bersendagurau. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang Islam itu baik kalau dia siap meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tinggalkan yang ada gunanya. Kalau dia masih mau melakukan hal-hal yang tidak berguna, ngobrol kanan kiri, bicara sia-sia, duduk lama-lama di depan televisi, iya kan? Dengar ini, dengar itu, segala macam. Yang sia-sia, nah ini tanda bahwa Islamnya belum baik. Tanda bahwa Islamnya belum baik. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang Islam itu baik ketika dia siap meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Tinggalkan. Cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, tertawa terbahak-bahak, iya kan? Karena semakin orang itu banyak bicara, semakin orang itu banyak salahnya. Semakin orang banyak bicara, semakin orang itu banyak dosanya. Batasi pembicaraan. Jangan bicara kecuali yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut.
hendaklah kau bicara yang baik atau diam. As-sumtu dhahab, diam itu emas. Bukan berarti diam saja, enggak bicara. Enggak, bicara sebagaimana biasa, tapi terkontrol pembicaraan. Jangan terlalu banyak sendaguro. Fa inna kasratud dhahak yumitul qalb. Karena banyaknya tertawa itu mematikan hati. Wa alla tukthirud dhahak fa inna kasratud dhahak yumitul qalb. Jangan kamu banyak bertawa. Jangan kalian banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ini ayat turun ketika orang-orang pada saat itu masih suka bercanda, bersendaguro. Mungkin berlebihan, maka ditegur oleh Allah. Jangan, istiqomah. Jangan sampai lepas dari amal. Jangan sampai lalai. Jaga amalan. Ayat yang lain, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ayat yang lain, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi di Mekah pada saat itu ada seorang wanita yang agak aneh. Dia memintal benang dengan pintalan yang kuat. Setelah jadi dilepaskan lagi pintalan itu. Diurai lagi pintalan itu. Sehingga wanita ini dijadikan percontohan. Jangan kamu jadi seperti wanita itu. Yang mana dia setelah memintal pintalannya benang dengan kuat, kemudian dilepaskan lagi. Artinya apa? Jangan kamu punya sifat dalam beramal macam itu. Kamu sudah amalkan agama, kamu sudah belajar mengamalkan perintah Allah, kemudian kamu lepaskan. Jangan. Sayang. Karena untuk memulai amal yang baru lebih sulit lagi nanti. Tapi ketika kita sudah istiqomah, ketika kita sudah paksakan diri kita untuk tetap jaga amal tersebut, Allah dengan kodratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kodratnya, dengan kehebatannya, dengan kebesarannya akan memudahkan kita untuk istiqomah. Akan memudahkan. Coba buktikan. Coba buktikan. Ketika kita istiqomah, ketika kita tekun menjaga setiap amal yang kita lakukan, walaupun sedikit, maka Allah akan bantu kita untuk jaga amalan tersebut. Lah kalau bantuan Allah sudah datang ya gampang, ya mudah, ya nggak repot. Buktikan aja kalau nggak percaya. Jaga amalan. Nanti Allah akan bantu kita untuk mengatur segala-galanya. Allah akan berikan kesempatan kita untuk betul-betul kita bisa tetap dalam amal itu. Jangan kamu jadi seperti wanita yang setelah dia memintal dengan pintalan yang kuat kemudian dia lepaskan lagi. Jangan. Ayat berikutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah. Ibadahlah kepada Allah. Berapa lama? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? 50 tahun? Sampai tua? Sampai pensiun? Sampai sakit?
Tidak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah kamu dalam keadaan ibadah kepada Allah sampai kamu menjumpai kematian. Itu yang benar. Tetap dalam amal sampai kematian menjemput kita. Orang beriman itu istirahatnya di dalam kubur. Saat dia berada di dalam kubur, itu namanya istirahat. Num kanaumatil arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya malam pengantin baru. Ditidurkan, diistirahatkan. Kenapa? Karena saat di dunia sudah capek. Saat di dunia sudah letih. Saat di dunia sudah repot. Capek apa? Capek taat kepada Allah. Pagi sholat, siang sholat, sore sholat, malam sholat, tengah malam sholat lagi. Puasa, baca Quran, silaturahim, duduk di dalam ta'lim, amar ma'ruf, nahi mungkar, berzikir kepada Allah. Wah, banyak. Amalan sehari-hari. Sibuk. Maka nanti ketika meninggal dunia sudah istirahat. Istirahat, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Ibadahlah kepada Allah. Sampai kapan? Bukan sampai tua. Bukan sampai pensiun. Bukan sampai sakit. Sampai datang kematian menjemput kamu. Itu ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan bab ini. Kemudian hadisnya. Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama ala hizbihi min al-laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Ini tegas. Ini lebih detail lagi. Supaya kita ini tidak merasa terlepas dari amal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala hizbihi." Siapa orang yang tertidur atas amalan hariannya. Biasanya seseorang itu kalau sebelum tidur atau di malam hari, dia punya bacaan-bacaan tertentu. Misalnya dia baca Quran 1 lembar, atau dia baca surat yang dia suka, atau dia baca zikir-zikir tertentu. Man nama ala hizbihi. Siapa orang yang tertidur dan amalan itu belum dia lakukan. Minal lail, di malam hari tersebut. Au an syai'in minhu. Atau sebagian dari amalan itu juga belum dia lakukan karena tertidur. Bagaimana? Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhr. Maka dia hendaklah membaca amalan tersebut antara sholat subuh dan sholat duhur. Artinya di waktu duha. Kenapa kok sampai seperti itu? Itu tandanya bagaimana pentingnya kita menjaga amal. Amal yang biasa kita lakukan di malam hari, kok terlepas karena capek atau karena sesuatu, maka kita ganti amalkan amalan tersebut di waktu duha. Maka siapa yang mengamalkan amalan tersebut di waktu duha, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dia tercatat sebagaimana dia mengamalkan amalan tersebut di malam hari. Nah, itu hebatnya Islam. Tahu
Bahwa manusia itu kadang letih, kadang lupa, kadang capek, kadang dalam perjalanan, kadang sakit. Allah tahu, nggak apa-apa. Kalau memang terlepas, supaya kamu tuh dapat kekuatan pahala istiqomah. Kalau lepas amalan ya dibayar. Seakan-akan kita itu memang punya hutang. Bagus itu kalau punya sifat macam itu. Bayar di pagi hari. Maka kita dapat pahala, dapat ganjaran seperti kita mengamalkan amal itu tetap di malam hari. Wa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku, bersabda kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, wahai Abdullah. La takun misla fulan. Jangan kamu sampai jadi seperti fulan. Nabi tidak sebutkan namanya. Ini adab, ajaran Nabi. Ketika kita bercerita mengenai hal yang kurang baik, jangan sebutkan nama. Menutup aib itu sangat penting. Allah akan tutup aib seseorang ketika orang itu menutup aib saudaranya. Maka Nabi SAW tidak sebutkan nama. Tidak sebutkan siapa dia. Tapi Nabi bicara secara umum sebagai nasihat. Jangan kamu jadi seperti fulan. Kana yusalli fil lail wa taraka qiyamal lail. Orang itu dulu mengerjakan sholat malam. Kemudian sekarang dia tinggalkan sholat malam. Jangan. Jangan sampai seperti itu. Coba kita pahami. Hal ini dikatakan oleh Nabi jangan. Berarti itu tidak baik. Kalau Nabi sudah katakan jangan, itu berarti tidak baik. Kita pun jangan seperti itu. Mendingan amal itu sedikit tapi istiqomah. Tapi continue, tapi tetap kita kerjakan. Dan Nabi pun juga melakukan hal yang sama. Nabi kan juga manusia. Terkadang Nabi juga terlepas. Tapi Nabi bayar. Sebagai contoh untuk umatnya. Bahwa menjaga ketetapan amal itu sangat penting sekali. Maka Allah berikan kesempatan kita untuk membayar. Kok seperti utang saja harus dibayar? Nanti fadilahnya, keuntungannya kita akan nampak di akhirat. Sekarang boleh saja kita nggak percaya. Tapi nanti kita akan yakin. Maka dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada kamu. Artinya yakin itu al-maut, sampai datang kematian. Kenapa? Kematian dikatakan yakin. Karena saat itu semua manusia yakin. Ketika datang kematian, semua orang yakin bahwa janji Allah benar, janji Nabi benar, sabda Nabi benar, firman Allah benar, yakin semuanya. Maka Nabi katakan, jangan kamu jadi seperti si fulan. Kana yusalli fil lail wa taraka qiyamal lail. Kana qama fil lail wa taraka qiyamal lail. Dia dulu sholat malam, sekarang dia tinggalkan sholat malam. Jangan seperti itu. Jadi amalan kita kerjakan dengan istiqamah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu min al-lail min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12
rak'atan. Rawahu Muslim. Ini hadis yang terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terluput sholat malamnya karena sakit atau karena yang lain, maka Nabi ganti di siang hari sholat 12 rakaat. Ini dalil bahwa yang namanya sholat witir itu hanya dikerjakan di malam hari. Kalau kita biasa sholat witir 3 rakaat, kemudian kita terlepas, kita ganti di waktu duha, bukan 3 rakaat gantinya, tapi 4 rakaat. Karena sholat ganjil yang namanya sholat witir itu khusus dikerjakan di malam hari saja. Kalau kita mengganti di siang hari atau di pagi hari, ya kita gantinya genap. Gantinya genap. Kalau kita witirnya 5 rakaat, kerjakan di siang hari 6 rakaat. Witirnya 1 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Witirnya 3 rakaat, kerjakan 4 rakaat. Nabi SAW sholat 11 rakaat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di dalam hadisnya, idza fatathus shalah minal lail, ketika terlepas sholat di malam hari, min waja'in, karena sakit, au ghairihi, atau alasan yang lain, shalla minan nahari, maka Nabi SAW sholat di siang hari, sintai asyrata rak'atan, rawahu Muslim, 12 rakaat. Itu pentingnya kita menjaga amalan. Terlepas, terluput, diganti. Nanti Pak, kalau kita sudah terbiasa macam ini, nggak mau terlepas, nggak mau terluput. Kalau luput diganti, subhanallah. Kalau kita sudah terbiasa hidup dengan cara macam ini, kita akan sampai pada satu titik tertentu yang mana kita merasa nikmat amal. Hati kita tenang, rezeki kita berkah, hidup kita bahagia, jauh daripada musibah. Kenapa? Karena kita menjaga amal. Kalau kita jaga amal dengan sungguh-sungguh, Allah pun akan menjaga kita. Allah akan kawal kita. Maka saya akan sampaikan berkali-kali. Bapak-bapak yang sudah duduk di dalam majelis taklim, coba istiqomah. Memang berat. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Coba istiqomah. Istiqomah. Nanti akan datang satu masa, kita akan sampai pada titik tertentu, yang mana sebab istiqomah kita itu akan datang karunia yang besar. Bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita harapkan. Kita beramal niat karena Allah. Tapi itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa datang dengan sendirinya? Karena itu janji Allah. Pasti datang. Nggak perlu kita minta. Nggak perlu kita cari. Itu sudah merupakan janji Allah. Wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi itu. Kita jaga aja perintah Allah. Jangan kita lepaskan. Insya Allah siap semua kita? Insya Allah. Mungkin itu saja sedikit taklim kita pada pagi hari ini. Bab muhafadzah 'alal a'mal. Bab menjaga, pentingnya menjaga amal. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjaga amalan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita mengenai surga. Apa tujuannya? Semua firman Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah ceritakan kepada kita manusia di dalam Al-Quran mengenai surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Allah ceritakan di dalam surga ada bidadari yang matanya jelita, ada minuman-minuman yang segar, sungai-sungai dari susu, dari madu, dari air yang menyegarkan, sungai dari khamar, istana-istana yang indah. Kenapa Allah ceritakan surga? Apa itu dongeng, cerita hayalan? Tidak. Itu benar. Kenapa? Supaya kita mau, supaya kita semangat, supaya kita lari mau menuju ke surga. Juga kenapa Allah ceritakan neraka? Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Allah ceritakan neraka itu panas, neraka itu mengintai, neraka itu mengerikan, neraka itu menyeramkan, neraka itu menakutkan. Supaya apa? Supaya kita takut, supaya kita lari, supaya kita khawatir. Jangan sampai kita tercebur dalam kebinasaan neraka. Jadi kalau kita takut masuk neraka ya wajar. Kita takut diazab sama Allah ya bagus. Ingin mendapatkan surga boleh? Ya boleh. Karena itu memang Allah ceritakan. Ada sahabat ya yang mau berjuang di jalan Allah. Dia membawa kurma di tangannya. Dia sedang makan kurma dalam peperangan. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berjuang, kemudian saya meninggal dunia, saya syahid, apa yang akan saya dapatkan?" "Kamu dapat surga," kata Nabi. Maka itu kurma dilempehkan, dimuntahkan, dia langsung berjalan ke depan. Apa kata Nabi? "Kamu dapat surga."